Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan sobat-sobat di channel Education Corner. Sobat semua, kali ini kita jawab karena kita akan bermain-main games, tapi bukan sekedar games yang ada unsur pendidikannya. Apa itu? Semua bisa tebak di layar. Ada saya buka Minecraft Education Edition. Oke, bagaimana cara kita memulainya? Ya, saja sobat semua harus siapkan akun untuk dapat memainkan Minecraft ini. Baik, setelah Minecraft ini diinstal, ya, sobat semua bisa open atau buka. Kemudian di sini sobat diminta untuk memasukkan akun sekolahmu. Kali ini akun guru inovatif. Oke, kita coba masuk. Sementara klik masuk. Minecraft ini memang harus diinstal ya sobat semua. Sobat bisa install di webnya, bisa mendownload aplikasinya atau softwarenya di websitenya Minecraft. Kemudian diinstal, baru bisa kita memakai atau memainkan Minecraft ini. Ya, langkah pertama adalah masukkan akun sobat semua. Ya. Oke, kemudian next. Nah, masukkan password. Kemudian sign in. Proses masuk di Minecraft. Minecraft ini adalah game 3D semua ya. Terbiasa memainkan dan main game 3D. Setelah saya masukkan ini ada pesan selamat datang di Minecraft. Memiliki tautan untuk memperbarui ini. Saya sudah masuk. Hal pertama yang harus dilakukan adalah setting terlebih dahulu atau pengaturan. Ya. Ini adalah karakter saya, nama saya ini. Nah, sobat semua bisa melakukan pengaturan sesuai dengan kebutuhan. Klik pengaturan atau setting. Nah, maka di sini adalah tools pengaturan, mulai dari aksesibilitas, keyboard, mouse, pengontrol, sentuh, dan sebagainya. Oke, saya akan bahas hal-hal yang penting saja, sobat semua ya. Yang pertama, jika sobat semua ingin perintah atau hal teks yang ada di Minecraft ini dibacakan oleh mesin, maka bisa aktifkan pembaca layar. Jika terganggu dengan suara, maka kita matikan seperti default. Pesan-pesan atau itu untuk mengaktifkan ya, jika ada pesan obrolan maka nanti akan ditampilkan seperti itu. Oke, kita lanjut saja di keyboard mouse ya. Ini adalah sensitivitas ya.
Jadi kalau sobat semua tidak suka terlalu sensitif, bisa diperkecil. Atau sebaliknya, bisa diperbesar. Oke. Nah, di sini ada keyboard, ya. Jadi ada bagaimana cara menyerang atau hancurkan, maka silahkan klik tombol 1, tombol 3, tombol 2, 0, 1, dan sebagainya sesuai pilihan ya. Kemudian mengontrol. Nah, ini jika sobat semua bermain menggunakan stick ya, stick. Nah, ini pengaturannya. Misalnya di sini dapat. Bisa juga menggunakan layar sentuh. Ini pengaturannya di sini. Kita ke umum ya. Ini saya bisa mengganti akun. Saya punya beberapa akun. Tambahkan, ganti. Itu. Ini jika dapat menggunakan data seluler ya. Nanti bisa di backup ketika WiFi tiba-tiba down. Pengaturan video, kecerahan, kemudian perspektif kamera, nah, kamera juga bisa seperti ini kita nyalakan. Nah, pengaturannya ini jika sobat semua sudah terbiasa main game ini dan nantinya akan bikin pusing, maka silakan dimatikan. Efek realistisnya, efek intinya, efek 3 dimensi tidak begitu, tapi akan menghilangkan sifat realistisnya ya kalau dimatikan. Audio, suara, ini volume suara besarkan. Semua bisa, kalau memang kesulitan bahasa Inggris bisa dipindah ke bahasa Indonesia. Sobat, sekilas di pengaturan. Oke, kemudian sobat semua bisa ganti scene ya, baju. Jadi ganti-ganti di sini sesuai dengan kesukaannya, baju apa, model seperti apa. Ya, silahkan bisa diganti seperti itu. Masih akan berubah. Oke, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kita akan mulai membuat atau kita akan main dulu. Nah, membuat world baru atau dunia baru. Ya. Maka sobat semua pilih plus untuk membuat dunia baru atau new world. Nah, walaupun sebenarnya sudah ada template ya, sobat semua bisa pilih ya, membuat baru atau template. Kita coba lihat template dulu. Template ini sudah disediakan ya, jadi kita tinggal pakai saja seperti itu. Kita kembali, coba kita buat baru. Nah, seperti ini. Langkah pertama adalah diminta untuk membuat atau
menuliskan nama dunia sobat semua. Ya. Contohnya saku seperti itu. Nah, kemudian ada mode permainan. Ya. Ada dua opsi. Pertama bertahan hidup atau yang kedua kreatif. Kalau bahasa Inggrisnya survival atau kreatif. Ya. Tujuannya berbeda ya dengan ini opsinya. Kalau bertahan hidup ini berarti nanti sobat semua akan bergantung pada makanan, makanan tadi berusaha mencari makanan. Kemudian yang kreatif ini tidak menggunakan tadi ya, manusianya tidak makan, mencari penghasilan, ya. Tetapi kreatif ini untuk bagi yang suka mengembangkan atau mendesain atau membuat bangunan. Intinya manusianya hanya mengembangkan sesuatu gitu ya, tanpa harus makan ataupun untuk bertahan hidup, enggak. Oke, silakan pilih. Kemudian ada tingkat kesulitan. Tenang, tenang ini maka sangat simpel, sangat mudah sekali gitu. Jika bertahan hidup, ya akan sudah tersedia makanan, tinggal makan seperti itu, dan tidak ada gangguan-gangguan gitu ya. Beda ketika nanti tingkat kesulitannya normal atau sulit, maka akan banyak gangguan, bahkan ada zombie yang senantiasa nanti akan memburu sobat semua. Akan mudah sobat pilih tenang seperti itu. Level izin. Nah, jadi kan ini sebenarnya permainan game kolaborasi. Kita saling masuk ke dunia kita, maka ada beberapa opsi. Ya. Seseorang itu masuk hanya pengunjung, jadi hanya bisa lihat saja, tanpa bisa melakukan aktivitas ya, seperti mengambil sesuatu, memecahkan sesuatu gitu ya. Berbeda nanti dengan anggota. Anggota ini bisa aktif ya, memecahkan sesuatu, membuat blok, dan menyerang pun bisa gitu. Kemudian level tingkat yang tertinggi adalah operator. Operator ini nanti sampai bisa membuat kode ya, kode perintah seperti itu. Kita pilih saja. Jenis dunia ada 3 jenis. Datar, maka dia nanti dunianya flat. Tak terbatas, maka dunianya tidak terbatas gitu ya. Bagaimana halnya dunia gitu. Kemudian tua ini adalah Minecraft zaman dulu ya, zaman dulu gitu. Kalau banyak sobat yang ingin Minecraft seperti yang dulu, maka bisa pilih yang pilih terbatas. Mungkin yang pembuat kode dinyalakan agar seperti itu mungkin pengaturannya ya. Kalau sudah akan bisa diklik. Oke. Nah, jadi kita sudah bisa membuat dunia baru atau new world sesuai dengan konfigurasi yang kita setting tadi seperti itu. Nah, ini proses masuk. Jadi kita itu nanti akan dibantu robot ya, ada robot pembantu kita. Ini proses masuk, di situ ada beberapa pesan ya. Nah, oke, ini sudah masuk sobat semua ya. Nah, untuk navigasinya sobat bisa lihat sebelah kiri, di situ ada W itu untuk maju,
S untuk kembali atau mundur, A untuk ke kiri, D untuk ke kanan, kemudian space untuk lompat, nah, kemudian persendian, C membuat kode, karena dimungkinkan nanti sobat semua bisa membuat kode. Nah, kita tadi tingkatnya survival, tetapi yang mudah. Cuma seperti ini saja cara mainnya. Oke. Untuk memudahkan sobat semua, ini kita kan sudah bisa membuat new world, dunia kita yang baru. Nah, untuk memudahkan sobat semua, kita akan bermain dengan tutorial yang ada, ya, agar sobat semua nanti bisa dipandu. Di situ di tutorial itu ada panduan-panduan. Oke, kita simpan dan keluar. Kita akan beralih ke template, ya, kemudian tutorial. Oke. Kita main di tutorial untuk bisa mengendalikan karakter. Di sini kan kita belajar mengendalikan karakter. Seperti itu. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kita maju dulu. Kemudian untuk tutorial, maka di sini ada beberapa petunjuk, ya. Nah, ini welcome to Minecraft. Nah, ini kita harus membaca petunjuk tersebut. Oke. Coba kita atur dulu, ya, pengaturannya. Nah, kita ubah dulu. Nah, jadi kita bisa mungkin sebenarnya untuk merubah bahasa di sini, ya, menjadi bahasa Indonesia. Oke, kita baca saja. Kita baca, welcome to Minecraft Education Edition. This tutorial will teach you control, crafting, and basic interaction within the Minecraft. Yeah. Because begin by pressing W to forward. Nah, maka ini mengajarkan kita bagaimana cara maju. Kita klik, kita pencet W, ya. Kita pencet W. Maaf. Nah, kita pencet W. Nah, kemudian need to back up, use S. Nah, ini untuk mundur. Ini mengajari kita bagaimana cara mundur. Press A, slide U to left. A untuk kiri, D untuk kanan. Seperti itu, ya. Nah, ini kita langkah pertama belajar untuk maju, mundur, kanan, kiri. Stop. Di sini press space to jump. Nah, ini untuk jump atau loncat. Kita press atau pencet space for keyboard space. Oke. Nah, kita gunakan untuk menyusuri jalan. Oke. Nah, ini ada petunjuk lagi. Ini to look around in Minecraft, you must act as your eyes. Oke. Jadi mouse ini sebagai pengganti mata kita, ya. Right, left to lever, off to dot. Nah, kita diminta untuk menarik tuas ini dengan cara
klik kanan. Ini. Nah, oke, terbuka. Nah, kemudian di sini fotonya kita diminta untuk menghancurkan tembok ini dengan cara klik kiri. Kita baca lagi. Alt dan left click to back. Sudah jebol temboknya. Oke, jebol. Kita maju lagi. Kita jebol lagi. Ya. Oke, maju lagi. Oke. Oke, jalan kita sudah terbuka. Seperti itu, sobat. Cara bermainnya ya. Kita baca dulu. Nah, ini kita diminta untuk berjalan di air ya. Oke. Kita mundur dulu, kita baca dulu ini apa. Oke. Oke. You will need this spacebar to suffice. Nah, karena ini kolamnya dalam, sobat, kita harus bisa berenang, gitu ya. Oke, caranya you need to use spacebar to suffice. Coba saja ya, semoga saja berhasil kita memakai space. Oke, berhasil sobat. Kita harus jam-jam agar tidak tenggelam. Ini apa ini? Hold the vehicle while holding climb out the water. Oke. Kita masuk sini. Oke, kita baca. No system to use block to right click to place block. Okay, we can jump block. Oke. Untuk dulu, pastikan. Oke. Kita diminta untuk jam ya. Bisa nggak kira-kira untuk meloncat? Ternyata tidak bisa, terlalu tinggi. Kita harus hancurkan terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Nah, bisa ya. Tapi ini terlalu tinggi. Sepertinya tidak mampu nih ya. Jadi kita harus buat dulu ya. Kemudian kita mundur terlebih dahulu. Buat satu di sini. Nah, udah. Dan kita loncat. Ya, kita loncat lagi. Dan berhasil. Ya. Hold down. Way to climb. More stakes to. Iya, kita berhasil memanjat. Kemudian welcome to step 2. Crafting. Nah, kita sekarang belajar crafting. Ya, belajar crafting. Hold down, left click. Oke, kita coba ya.
Nah, kita ini kayak mengumpulkan kayu-kayu ya. Jadi kita bisa buat sesuatu dari kayu tersebut. Nah, ini inventory. Kita harus mengumpulkan. Kita baca terlebih dahulu. There are two places where you can hold the item to collect the hotbar and the indicator. Talk to the crafting expert from information. Nah, cara berkomunikasinya sobat dengan seseorang atau karakter yang ditemui, maka sobat tinggal klik kanan saja. Klik kanan seperti ini. Ini hotbar expert. Nah, the hotbar is at the bottom of your screen. Oke, yang di bawah tadi ya. An item you collect will be the slot first item in the hotbar. Okay, so I think they use one. Kita berkomunikasi ya, inventory master. The hotbar is full. Item with storage to inventory access and by pressing A key. Kita coba ya. Nah, ini inventory kita yang sudah kita dapatkan. Tadi kita kan memecah kayu, maka kayu itu menjadi milik kita. If your inventory is full, you can collect. Oke, ketika sudah penuh, inventory-nya kita tidak bisa menambah. But you can drag item, tapi kita bisa memindahkan ketika kita tidak menginginkan itu di inventory kita karena penuhnya inventory kita. Gitu. Kita coba. Ketika sobat semua ingin memilih, nanti gunakan tombol 1 hingga 9 ya. Ulangi lagi ya. Nah, ini kita bisa pilih. Ini saya punya 2 papan kayu, 1 tanah kasar, 1 kayu putih. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita baca dulu. Mari kita mulai dari press A to access your inventory. Ya, like your character event and setting menu. You can build simple item by placing material in your. Okay, this then depends like collect the outward by drag from output. Okay. Nah, sobat semua, ini termasuk konstruksi, termasuk peralatan kosong, kosong. Ini alam, kita punya 2 item yang dapat dibuat. Kira-kira kita bisa membuat apa di sini? Untuk gerbang bisa tidak? Dinding batu. Kayu juga. Ini intinya kita membuat ya sobat ya, konstruksi.
Ketika ini kita gunakan untuk meramu dari batang, maka akan menjadi kayu seperti itu ya. Nah, itu cara crafting ya. Intinya crafting itu mengumpulkan beberapa barang di inventory yang nantinya akan dibuat sesuatu seperti meja, kursi, dan akan nanti dipelajari lebih lanjut. Sobat, sekilas tentang bagaimana cara setting ketika kita pertama kali bermain Minecraft, dan bagaimana cara membuat dunia baru atau new world, dan kemudian bagaimana cara mengendalikan karakter dan maju, mundur, kanan, kiri, jam, berenang, dan sebagainya. Dan terakhir kita belajar. Oke, sekian dulu tutorial Minecraft ya. Semoga bermanfaat dan silakan terus belajar ya. Nah, ketika banyak yang kita pelajari maka ini kita akan bertambah dan semakin meningkat. Baik, terima kasih. Selamat mencoba, ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.